Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Made Merde dengan NIM 2020 008163. Di sini saya akan mempresentasikan marketing myopia dengan dosen pengampu Lalu Supardi, SE, MM. Marketing myopia adalah besaran klasik memukul bagian HBR. Di sini membahas tentang strategi seperti halnya tentang pemasaran, dan juga memperkenalkan pemasaran yang paling berpengaruh gagasan setengah abad terakhir, bahwa setiap bisnis akan bekerja lebih baik pada akhirnya jika mereka berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan daripada menjual produk. Setiap industri besar pernah menjadi pertumbuhan industri. Orang lain yang berpikir seperti yang dialami industri pertumbuhan berpengalaman berhenti tumbuh. Dalam setiap kasus, alasannya pertumbuhan terancam, diperlambat, atau dihentikan, tidak karena pasar sudah jenuh. Para eksekutif bertanggung jawab untuk itu. Dalam analisis terakhir adalah beberapa yang berurusan dengan tujuan dan kebijakan yang luas. Yang berurusan dengan tujuan dan kebijakan yang luas. Dengan demikian, yang pertama, rel kereta api tidak berhenti tumbuh karena kebutuhan angkutan penumpang dan barang menurun. Rel kereta api ada di masalah hari itu bukan karena kebutuhan itu terpenuhi oleh orang lain seperti mobil, truk, pesawat, dan bahkan telepon, tetapi karena tidak diisi dengan jalan rel itu sendiri. Mendindikasikan industri mereka secara tidak benar adalah bahwa mereka berorientasi pada rel, bukannya berorientasi pada transportasi. Mereka berorientasi pada produk daripada berorientasi pada pelanggan. Yang selanjutnya, Hollywood. Hollywood nyaris tidak lolos sepenuhnya disibukkan oleh televisi. Sebenarnya, semua perusahaan film yang mapan melalui organisasi ulang yang drastis. Semua mereka mendapatkan masalah bukan karena TV di jalan, tapi karena miopia mereka sendiri. Sepertinya rel kereta api. Hollywood mendefinisikan bisnisnya salah. Dikira di bisnis film, padahal sebenarnya di hiburan bisnis. Film menyiarkan spesifik terbatas produk. Ini menghasilkan kepuasan yang bodoh yang sejak awal membuat produser melihat televisi sebagai ancaman. Perusahaan atau diorganisir dan dioperasikan untuk menciptakan dan manfaatkan pada peluang pertumbuhan. Industri yang menganggap diri mereka mengendarai beberapa otomatis eskalator pertumbuhan selalu turun ke negara. Sejarah setiap orang mati dan sekarat industri pertumbuhan menunjukkan siklus menipu diri sendiri, ekspansi yang melimpah, dan pembusukan yang tidak terdeteksi. Ada 4 kondisi yang biasanya menjamin siklus ini. Yang pertama, keyakinan bahwa pertumbuhan dijamin oleh populasi yang berkembang dan lebih makmur. Yang kedua, keyakinan bahwa tidak ada persaingan pengganti produk utama industri. Yang ketiga, terlalu percaya pada produksi massal dan dalam keuntungan dari biaya unit yang menurun dengan cepat sebagai output naik. Yang keempat, keasikan dengan produk yang meminjamkan dirinya sendiri untuk eksperimen ilmiah, peningkatan, dan manufaktur yang dikontrol dengan hati-hati, pengurangan biaya. Mengilustrasikan poin-poinnya dengan mengacu pada 3 industri. Ada minyak bumi, mobil, dan elektronik. 3 industri memiliki reputasi yang sangat baik dengan masyarakat umum dan juga menikmati kepercayaan investor yang canggih, tetapi mereka manajemen telah menjadikan dikenal dengan pemilikan progresif di bidang-bidang setiap kontrol keuangan, penelitian produk, dan pelatihan manajemen. Jika berpikir merupakan respon intelektual terhadap suatu masalah, maka ketidakadaan masalah menyebabkan ketidakadaan berpikir. Jika produk Anda memiliki otomatis memperluas pasar, maka Anda tidak akan memberi banyak berpikir
untuk bagaimana mengembangkannya. Kontribusi besar dibuat oleh industri itu sendiri, terbatas pada teknologi eksplorasi minyak, produksi minyak, dan penyulingan minyak. Dengan kata lain, upaya industri perminyakan difokuskan pada peningkatan efisiensi perolehan dan pembuatannya produk, tidak benar-benar meningkatkan genetik produk atau pemasarannya. Apabila produk terus-menerus didefinisikan dalam istilah yang paling sempit, yaitu bensin, energi, dan bahan bakar transportasi. Ini ada dua sikap yang telah membantu memastikan. Yang pertama, peningkatan besaran dalam kualitas bensin cenderung tidak berasal dari industri minyak. Perkembangan bahan bakar alternatif yang diunggul juga berasal dari luar industri minyak. Yang kedua, inovasi besar dalam pemasaran bahan bakar mobil datang dari perusahaan minyak kecil yang baru, yang tidak selalu disibukkan dengan produksi dan pemurnian. Salahnya adalah yang paling perusahaan memiliki sejumlah besar minyak mentah cadangan. Ini memiliki nilai yang jika ada pasar untuk produksi di mana minyak dapat dikonversi. Keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan mobil bahan bakar yang dibuat dari minyak mentah. Ide ini tetap akan meskipun ada bukti sejarah yang menentangnya. Bukti tidak hanya menunjukkan bahwa minyak tidak pernah menjadi produk unggulan untuk tujuan apapun untuk waktu yang sangat lama, tetapi juga minyaknya industri tidak pernah benar-benar menjadi industri pertumbuhan. Beberapa bisnis yang telah melalui siklus sejarah pertumbuhan, kedewasaan, dan pembusukan. Asal memang menghasilkan yang hebat tekanan untuk memindahkan produk, tetapi yang biasanya ditekankan oleh sekutu adalah penjualan, bukan pemasaran. Pemasaran yang lebih canggih dan kompleks proses diabaikan. Perbedaan antara pemasaran dan penjualan lebih dari sematik. Penjualan berfokus pada kebutuhan penjualan, pemasaran pada kebutuhan dari pembeli. Penjualan disibukkan dengan kebutuhan penjual untuk mengubah produk menjadi uang tunai. Pemasaran dengan gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan seluruh kelompok hal yang terkait dengan pembuatan dan pengiriman dan akhir mengkonsumsinya. Perusahaan mencoba untuk menciptakan barang-barang yang memuaskan nilai dan jasa yang ingin dibeli konsumen. Perkembangan sistem pemanasan sentral domestik pembakaran batu bara membuat pemanasan ruang menjadi usang. Tekanan produksi industri produksi massal didorong dengan besar untuk menghasilkan semua yang mereka bisa. Prospek penurunan tajam biaya unit sebagai output naik lebih dari yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan perusahaan melawan. Biaya produksi per unit yang rendah mungkin merupakan sikap menipu dapat menimpa perusahaan, terutama perusahaan pertumbuhan, di mana ekspansi permintaan yang tampaknya pasti sudah cenderung merusak. Perhatian yang tepat untuk pentingnya pemasaran dan pelanggan. Produk gagal beradaptasi dengan pola konsumen yang terus berubah, kebutuhan dan selera terhadap institusi dan praktik pemasaran yang baru dan dimodifikasi atau terhadap pengembangan produk. Peningkatan produk yang dapat mencegah hukuman matinya, tetapi memiliki industri mendefinisikan dirinya sebagai berada di bisnis transportasi daripada di bisnis cambuk bugi, menyertai kelangsungan hidup yaitu perubahan. Bahkan jika itu hanya mendefinisikan bisnisnya sebagai memberikan stimulan atau katalis ke sumber energi, itu mungkin bertahan dengan menjadi produsen. Berikut adalah beberapa hal yang bukan minyak bumi perusahaan sedangkan mengerjakan. Yang pertama, lebih dari solusi perusahaan seperti itu sekarang memiliki model kerja sistem energi tingkat lanjut yang bisa disempurnakan, akan menggantikan mesin pembakaran dalam dan menghilangkan kebutuhan akan bensin. Yang kedua, beberapa perusahaan lain telah
maju model baterai penyimpanan listrik yang dirancang untuk model listrik. Yang ketiga, sistem konversi energi surya juga mendapatkan perhatian yang meningkat. Perusahaan minyak, mereka lebih atau kurang beberapa melakukan sedikit penelitian tentang sel bakar, tetapi penelitian ini hampir selalu terbatas pada pengembangan sel yang ditenagai oleh bahan kimia hidrokarbon. Perusahaan minyak melakukan sesuatu yang berbeda. Perusahaan minyak memiliki untuk mengembangkan unit daya ini sebelum pesaing melakukannya. Jika mereka tidak akan menjadi perusahaan tanpa industri, manajemen mungkin lebih melakukannya apa yang dibutuhkan untuk pelestariannya. Cengkraman sempit orientasi produknya yang ketat, itu harus dipikirkan dirinya sebagai pengurus kebutuhan pelanggan, bukan menemukan, memurnikan, atau bahkan menjual minyak. Kebutuhan transportasi masyarakat, tidak ada yang bisa hentikan itu dari membuat miliknya sendiri secara boros pertumbuhan yang menguntungkan, menciptakan sesuatu yang secara teknologi lebih unggul atau lebih canggih, tetapi karena mereka memuaskan kebutuhan pelanggan yang kuat. Menciptakan perusahaan yang sukses dengan membuat produk unggulan, manajemen terus berorientasi pada produk daripada orang yang mengkonsumsinya. Ini mengembangkan filosofi bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan adalah masalah produk yang berkelanjutan, inovasi, dan perbaikan. Sejumlah faktor lain cenderung menguat dan dipertahankan keyakinan ini. Yang pertama, karena produk elektronik yang sangat kompleks dan canggih, manajemen menjadi top heavy dengan para insinyur dan ilmuwan. Ini menciptakan bisa seleksi yang mendukung penelitian dan produksi dengan mengorbankan pemasaran. Organisasi cenderung memandang dirinya dengan pembuat hal-hal daripada sebagai pelanggan yang memuaskan kebutuhan. Pemasaran diperlakukan sebagai aktivitas residual, suatu yang lain yang harus dilakukan sekali pekerjaan vital, penciptaan dan produksi produk selesai. Yang kedua, untuk bias yang mendukung penelitian produk ini, pengembangan dan produksi ditambah bias mendukung berurusan dengan variabel terkendali. Insinyur dan ilmuwan betah di dunia hal-hal konkret seperti mesin, tes tabung, jalur produksi, dan bahkan keseimbangan lembaran. Manajemen pertumbuhan glamor baru, perusahaan cenderung menyukai kegiatan bisnis yang meminjamkan diri mereka untuk studi eksperimen dan kontrol yang cermat kenyataan yang sulit dan praktis, laboratorium, toko, dan buku-buku. Apa yang dipersingkat adalah kenyataan pasar. Konsumen tidak dapat diprediksi, bervariasi, berubah-ubah, bodoh, picik, keras kepala, dan umumnya mengganggu. Penekanan pada produksi mereka sangat menarik ketika produk dapat dilakukan pada biaya per unit yang menurun. Mendorong ke perbatasan baru, di mana bersenjata layanan telah mempelopori pasar yang hampir terjamin. Perusahaan berada dalam posisi yang tepat karena harus mengisi, bukan menemukan pasar, bukan harus menemukan apa yang dibutuhkan pelanggan dan keinginan, tetapi agar pelanggan secara sukarela maju dengan produk baru yang spesifik tuntutan. Jika tim konsultan telah ditandatangani secara khusus untuk merancang situasi bisnis yang diperhitungkan untuk mencegah munculnya dan pengembangan sudut pandang pemasaran yang berorientasi pelanggan. The Potensi Revolusioner Elektronik, di bawah judul itu, daftar artikel ini muncul di daftar isi. Yang pertama dalam pencarian minyak, yang kedua dalam operasi produksi, yang ketiga proses penyulingan, yang keempat dalam operasi pipa. Signifikan setiap industri akan fungsional utama terdaftar secara kecuali pemasaran. Urutan di mana 4 fungsional daerah yang terdaftar juga mengkhianati keterasingan industri minyak dari konsumen. Industri secara implisit didefinisikan sebagai dimulai
dengan mencari minyak dan diakhiri dengan distribusinya dari kilang. Tapi kenyataannya seperti bahwa industri dimulai dengan kebutuhan pelanggan atas produknya. Tantangan yang industri adalah proses yang memuaskan pelanggan, bukan proses produksi barang. Sangat penting untuk semua pengusaha untuk memahami. Sebuah industri dimulai dengan pelanggan dan kebutuhan dengan paten, bahan mentah, ataupun keterampilan menjual. Mengingat kebutuhan pelanggan, industri berkembang mundur. Pertama-tama menyangkut dirinya sendiri dengan pengiriman fisik kepuasan pelanggan. Kemudian ia bergerak kembali ke sana untuk menciptakan hal-hal yang dengan kepuasan sebagian tercapai. Masalah ketidakpedulian kepada pelanggan itu karena bentuk manufaktur dan pemrosesan. Mendefinisikan perusahaan mereka secara keseluruhan, kebutuhan dan tujuan. Menyadari dan mendefinisikan masalah perusahaan mereka, dan kemudian mengembangkan hipotesis yang dapat diuji dengan memecah masalah mereka. Kepuasan pelanggannya dan kebutuhan terdalam tidak dianggap sebagai masalah bukan karena adanya keyakinan pasti bahwa tidak ada masalah seperti itu, tetapi karena masa hidup organisasi telah mengkondisikan manajemen untuk melihat ke arah yang berlawanan. Perusahaan berorientasi pelanggan yang efektif melibatkan lebih dari sekedar niat baik. Itu melibatkan hal-hal yang mendalam tentang organisasi dan kepemimpinan manusia. Perusahaan harus beradaptasi dengan persyaratan pasar dan harus dilakukan lebih cepat. Triknya adalah bertahan dengan gagah untuk merasakan dorongan yang melonjak dari perusahaan komersial. Tidak ada organisasi yang dapat mencapai kebesaran tanpa pemimpin yang kuat, yang didorong dengan keinginan yang berdenyut untuk berhasil. Seseorang pemimpin harus memiliki visi keagungan, visi yang dapat menghasilkan pengikut yang bersemangat dalam jumlah besar. Untuk menghasilkan pelanggan ini, perusahaan harus dilihat sebagai organisme yang menciptakan pelanggan dan memuaskan pelanggan. Presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan, saya akhiri. Salam dan bahagia.